Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi. Semoga pada pagi ini kita diberikan kesehatan sehingga dapat menjalankan perkuliahan dengan baik dan lancar. Kami di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Peran Media Tradisional dalam Pembelajaran yang beranggotakan Bogi Sasi Junior Firdaus, Omar Al-Afghani, dan Rena Widayanti. Apa sih peran media tradisional dalam pembelajaran itu? Yuk mari kita bahas. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian media sendiri merupakan komponen bahan dan komponen alat dalam sistem pembelajaran. Maksudnya apa? Jadi media merupakan suatu sumber belajar dari suatu pembelajaran, bisa berupa alat dan juga bahan yang dibutuhkan dalam suatu proses pembelajaran. Yang kedua ada peran media dalam pembelajaran merupakan sebuah pemanfaatan seluruh komponen sistem dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, media pembelajaran ini digunakan dan diterapkan secara maksimal kepada siswa untuk mempermudah siswa dalam memahami pembelajaran dan juga mencapai dari tujuan pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga ada media tradisional. Apa sih media tradisional itu? Media tradisional adalah media lokal yang memiliki fungsi sebagai instrumen pemeliharaan identitas budaya lokal, dan media tradisional ini juga sering dikenal dengan media rakyat. Apa sih media rakyat itu? Media rakyat ini juga sering disebut sebagai kesenian rakyat. Sebagai media komunikasi tradisional, tampil dengan berbagai bentuk dan sifat sesuai dengan kebudayaan yang ada di daerah itu. Contohnya seperti nyanyian rakyat, tarian rakyat, drama rakyat, dan sebagainya. Yaitu seluruh kesenian rakyat berupa produk sastra, visual, atau sebuah pertunjukan. Kemudian yang keempat ada peran media tradisional dalam pembelajaran sebagai penunjang untuk menjadikan siswa lebih memahami pembelajaran dan juga mencapai tujuan dari pembelajaran dengan media tradisional yang tidak meninggalkan nilai-nilai budaya dari media tradisional ini sendiri. Contohnya seperti apa? Jadi, di saat melakukan pembelajaran, seorang pendidik dapat memasukkan nilai-nilai tradisional yang ada dalam budaya itu sendiri, seperti nyanyian rakyat, lagu-lagu rakyat, drama rakyat, dan sebagainya. Kemudian media tradisional juga sebagai bentuk-bentuk verbal, gerakan, lisan, dan visual yang dikenal atau diakrabi oleh rakyat, diterima oleh mereka, dan diperagakan atau dipertunjukkan mereka dengan maksud menghibur, memaklumkan, menjelaskan, mengajar, dan mendidik. Salah satu media rakyat yang sangat terkenal di Indonesia dulunya adalah dongeng. Jadi banyak sekali orang tua yang memberikan dongeng kepada anaknya, dan dongeng juga diberikan di sekolah. Cukup sekian pengertian dari media tradisional. Jadi, media tradisional ini memiliki nilai tinggi dalam sistem komunikasi karena memiliki posisi khusus dalam suatu nilai budaya. Jadi, media tradisional ini sangat baik diterapkan di sekolah untuk suatu sistem pembelajaran karena anak akan lebih memahami pembelajaran dan juga tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis media tradisional dalam pembelajaran. Perkembangan media pembelajaran saat ini dipengaruhi oleh banyak hal seperti kembangnya teknologi, ilmu cetak-mencetak, tingkah laku, dan komunikasi. Menurut Nuruddin 2004 mengatakan bahwa membicarakan media tradisional tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dengan memakai media tradisional. Media tradisional sering disebut sebagai bentuk folklore.
bentuk-bentuk folklore tersebut antara lain yaitu ada cerita prosa rakyat seperti legenda, dongeng, ungkapan rakyat, contohnya paribasa, pepatah, kemudian ada puisi rakyat, nyanyian rakyat, teater rakyat, gerak isyarat, contohnya seperti memejikkan mata, yaitu dalam artian tanda cinta. Kemudian alat pengingat, alat bunyi-bunyian. Dan di sini juga ada media tradisional menurut Sell dan Glasgow, yaitu visual diam yang diproyeksikan atau suatu media yang diproyeksikan pesan di mana hasil proyeksinya tidak bergerak atau memiliki sedikit unsur gerakan seperti proyeksi overhead. Kemudian visual yang tidak diproyeksikan seperti gambar, poster, foto, dan lain sebagainya. Kemudian ada audio, contohnya rekaman piringan, pita kaset. Kemudian ada penyajian multimedia, contohnya slide suara. Kemudian ada visual dinamis yang diproyeksikan, yaitu film, televisi, video. Kemudian ada cetak, yaitu contohnya buku teks, modul, majalah ilmiah. Kemudian ada permainan, contohnya teka-teki, simulasi. Kemudian ada realita seperti model dan lain sebagainya. Dan saat ini media tradisional telah mengalami transformasi dengan media modern. Dengan kata lain, media tradisional tidak lagi dimunculkan secara apa adanya, melainkan sudah masuk ke media televisi atau transformasi dengan segala penyesuaiannya. Kekurangan dan kelebihan peran media dalam pembelajaran. Yang pertama, media audio. Di sini saya menyebutkan contoh radio. Kelebihannya dapat memusatkan perhatian dan mempertahankan pemusatan perhatian. Tetapi kekurangannya, sifat komunikasinya hanya satu arah. Yang kemudian ada media proyeksi. Di sini saya akan memberi contoh film bingkai. Kelebihannya, penyimpanannya mudah. Perhatian anak dapat dipusatkan pada objek tertentu. Tetapi kekurangannya memerlukan ruang yang gelap. Selanjutnya ada media berbasis manusia. Kelebihannya, membiarkan eksplorasi siswa tak terintangi, tidak ada yang menghambati. Kekurangannya, membuat siswa menjadi lebih cepat bosan. Yang keempat, media visual. Kelebihannya, meningkatkan keefektifan pencapaian tujuan pengajaran. Kekurangannya, memerlukan pengamatan yang ekstra hati-hati. Yang kelima, media audiovisual. Kelebihannya, menarik dan memotivasi siswa untuk mempelajari materi lebih banyak. Tetapi kekurangannya, terlalu menekan pada penugasan materi. Yang keenam, ada media cetak. Kelebihannya, siswa dapat belajar dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Tapi kekurangannya, sulit menampilkan gerak dalam halaman media cetakan. Manfaat peran media tradisional dalam pembelajaran. Manfaat media pembelajaran yaitu menyampaikan pembelajaran menjadi lebih baku. Pembelajaran bisa lebih menarik. Pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan. Sikap positif siswa terdapat apa yang dipelajari. Peran guru dapat berubah ke arah yang lebih positif. Ada juga manfaat lain yaitu media pembelajaran dapat memperjelas penyajian
pesan dan informasi, sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses hasil belajar. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Baik, kesimpulan pada hari ini, peran media tradisional dalam pembelajaran sangatlah berpengaruh besar karena media tradisional dapat mendukung perkembangan dan kemampuan anak dalam memahami suatu pembelajaran. Kemudian, dengan adanya media tradisional dalam pembelajaran ini membuat suatu pembelajaran yang menyenangkan dan juga tidak meninggalkan nilai-nilai budaya yang ada dan mendukung suatu pembelajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.